Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ke pertanyaan berikutnya, kenapa kisah pencobaan di padang gurun berbeda urutannya menurut kedua Injil yang mengisahkannya? Kisah pencobaan di padang gurun itu berbeda urutannya menurut kedua Injil yang mengkisahkannya. Memang saudara ya, di dalam versi Matius itu pencobaan pertama adalah perintahkan batu ini jadi roti. Ini sama dengan versi Lukas. Tapi yang kedua dan ketiga terbalik. Menurut urutan Matius, yang kedua adalah jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Itu urutan yang kedua. Tapi di Lukas itu urutan ketiga. Sedangkan di urutan ketiga dari Matius, yaitu kalau dia mau sujud menyembah akan diberikan semua kerajaan dunia, itu ketiga di Matius. Tapi itu jadi kedua di Lukas. Nah, kenapa terjadi perbedaan semacam ini? Saudara, saya berpendapat ya, urutan-urutan Matius yang benar secara kronologi. Maksudnya urut-urutan. Kenapa? Karena setelah pencobaan ketiga dalam Matius itu iblis lalu mundur. Iblis diusir. Nah, kalau diusir berarti bagian akhir. Kedua, kalau urut-urutan seperti dalam Matius 4 ya, maka jalan ceritanya lebih baik atau lebih masuk akal. Karena dalam jawaban Yesus terhadap pencobaan pertama, terlihat bahwa Yesus memakai firman Tuhan dan dia percaya kepada Bapaknya. Karena itu maka pencobaan kedua versi Matius, iblis mencobai dia dengan menggunakan firman Tuhan yang disalah tafsirkan dengan menyuruh Yesus untuk terlalu percaya pada Bapa. Lihat ya, pencobaan pertama, suruh ubah batu-batu jadi roti. Yesus jawab ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, karena bilang ada tertulis, maka pencobaan kedua, setan datang juga pakai ada tertulis, ayat 6. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Jadi adanya sebab ada tertulis ini dibicarakan dalam pencobaan pertama jawaban Yesus, maka setan lalu membawa ada tertulis supaya buang diri dari hubungan yang dia ambil dari Mazmur yang disalah tafsirkan. Jadi dari sini kelihatannya memang urutan Matius yang benar secara kronologis. Nah, kalau memang urutan Matius yang benar secara kronologis, apakah Lukas salah? Karena Lukas membalik. Ya, tidak saudara ya. Lukas memang tidak menulis bagian itu berdasarkan urutan waktu atau kronologi. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 5 itu ada kata kemudian. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 5, kemudian dia membawa Yesus ke suatu tempat. Itu dalam bahasa Yunaninya tote. Itu sebetulnya tidak ada di dalam bahasa aslinya. Jadi kata tote ini tidak ada dalam bahasa aslinya. Jadi kata kemudian di sini adalah terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, kalau begitu mengapa Lukas membalik urut-urutannya? Lukas membalik ini pertimbangannya apa? Matthew Henry berkata bahwa Lukas mengubah urutannya karena dia menghubungkannya dengan pencobaan di Taman Eden. Di Taman Eden, pencobaan tentang makanan atau buah terlarang itu berkaitan erat dengan penglihatan, di mana buah terlarang itu kelihatan sangat menarik. Karena itu alangkah bagusnya jika pencobaan untuk mengubah batu-batu menjadi roti yang adalah pencobaan tentang makanan dilanjutkan dengan pencobaan yang ada kaitannya dengan daya tarik mata. Dalam hal ini adalah pencobaan ketiga versi Matius. Maka dia balik. Saya berikan kata-kata dari Matthew Henry ya. Penulis Injil ini menempatkan pencobaan ini dalam urutan kedua, sedangkan Matius menempatkan dalam urutan terakhir. Pencobaan ini seharusnya memang ada di urutan terakhir. Namun Lukas tidak dapat menahan diri untuk memikirkan dan membicarakan pencobaan ini sebagai yang paling jahat dan kejam. Karena itu dia ingin segera mengemukakannya. Ketika iblis mencobai nenek moyang kita yang pertama, dia menunjukkan kepada mereka buah yang terlarang untuk dimakan. Pertama sebagai buah yang baik untuk dimakan, dan selanjutnya sebagai buah yang sedap kelihatannya. Dan mereka segera dikuasai oleh kedua daya tarik ini. Di sini mula-mula iblis mencobai Kristus untuk mengubah batu-batu jadi roti yang akan menjadi makanan yang baik untuk dimakan. Kemudian dia menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia serta kemuliaannya yang sedap dipandang mata. Namun dalam kedua hal ini dia berhasil mengalahkan iblis. Mungkin dengan memperhatikan hal ini, Lukas mengubah urutannya. Juga saudara, seorang penafsir lain namanya B.J. Bolan, dia mengatakan Lukas menyusun pencobaan-pencobaan itu berdasarkan keterlibatan pihak-pihak di dalamnya. Di mana dalam pencobaan pertama itu hanya berkaitan dengan diri Yesus, yaitu ubah batu jadi roti. Dalam pencobaan kedua itu berkaitan dengan kompromi antara Yesus dan setan, itu sujud menyembah. Dan dalam pencobaan ketiga itu sudah berkaitan dengan orang banyak karena melompat dari hubungan bait Allah. Ya. Lalu seorang yang lain namanya Jerome Codell, dia memberikan pendapat lain. Dia mengatakan barangkali Lukas mengubah urutan adegan untuk menempatkan klimaksnya di Yerusalem yang dia pergunakan sebagai tujuan dan puncak karya keselamatan Yesus dan kehidupan gereja perdana.
Yang manapun yang benar, jelas bagi kita bahwa Lukas memang tidak menulis berdasarkan urutan kronologis. Dan dengan demikian pencobaan kedua secara kronologis itu adalah diceritakan oleh Matius dan bukan oleh Lukas. Jadi Lukas karena pertimbangan tertentu dia mengubah urutan itu. Tapi urutan yang sebenarnya itu urutan pencobaan itu yang versi Matius. Ya, itu